Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan, dokumen transaksi kemarin. Kemarin sudah sampai dokumen 4. Sekarang kita mulai di dokumen 5. Di sini ada bukti penerimaan kas. Jadi bukti penerimaan kas berarti mindset kita kalau sudah melihat bukti penerimaan kas berarti jurnal, masuk ke jurnal penerimaan kas. Di sini ada nomornya, tanggal, diterima dari toko Ken, 33.630.000. Keterangan di sini pembayaran cicilan angsuran atas faktur FPJ 1112 tanggal 30 November 2017. Nah, sekarang kita masukkan ke jurnal penerimaan kas yang bisa kita sini tanggal 5 ya. Tanggal 5 Desember. Ya, 5 Desember. Token di banknya kita terima 3.630.000. Kemudian masuk ke installment kontrak receivable sebesar 3.300.000. Jadi pokok angsurannya masukkan ke sini. Kita mendapatkan pendapatan bunga sebesar 330.000. Jadi jurnalnya seperti ini aja. Keterangannya kenapa toko Ken? Karena ini adalah pelunasan piutang. Jadi kalau pelunasan piutang, deskripsinya nama toko atau nama customer yang membayar piutang tersebut. Jadi kas yang diterima itu total kas seluruhnya yang kita terima. Installment kontrak receivable 3.300.000. Di sini teras income 330. Ibu lupa kemarin tuh apakah di sini masih, kalau masih di sini akun receivable, tolong diganti jadi installment kontrak receivable karena yang paling banyak muncul di sini adalah installment kontrak receivable. Kemudian kita lanjut ke transaksi 6. Nah, di transaksi 6 di sini ya, transaksi 6 ada faktur yang kita terima. Kan kita PT Kurnia, ini faktur dibuat oleh PT Alam Sutra, berarti ini adalah faktur pembelian, berarti termasuk jurnal pembelian secara kredit. Jadi jurnal pembelian, di sini ada nomor fakturnya, tanggal kirimnya, metode syarat pembayaran. Nah, jadi ini kita masukkan ke jurnal pembelian. Nama suppliernya adalah PT Alam Sutra. Jadi tanggal 5 ya tadi ya. 5 Desember tanggal 5. Masukkan nomor invoice-nya. Di sini NP 122. Kemudian deskripsinya, kalau transaksi pembayaran hutang, pelunasan piutang, pembelian kredit, penjualan kredit itu selalu nama customer dan suppliernya. Jadi frekpetnya di sini ada enggak? Kita lihat frekpet, oh enggak ada jasa pengirimannya. Di sini subtotal ini masuk ke merchandise inventory. Kemudian PPN masuk ke PPN masukan. Di sini masukkan jumlahnya itu adalah hutang, berarti account payable. Jadi semua transaksi pembelian, baik penjualan, pembelian secara tunai ataupun kredit, dan retur pembelian dan retur penjualan itu selalu dimasukkan ke dalam kartu persediaan. Jadi semua yang mempengaruhi persediaan itu dimasukkan ke dalam kartu persediaan. Jadi kita masukkan transaksi ini ke dalam kartu persediaan. Kita lihat lemari S, di sini ada kita beli 18 unit dengan harga 2 juta. 18. Nomor fakturnya. Ini nomor faktur. Kemudian keterangannya di sini kita tulis pembelian. Kalau pembelian masuk di kolom masuk karena kita menerima barang tadi 18 unit dengan harga, jangan harga di sini ya. Kalau pembelian khusus pembelian ataupun retur pembelian, kalian masukkan harga yang ada di faktur. Jadi beda dengan penjualan.
Kalau penjualan, kita ngikutin ya harga di kartu persedia. Tapi kalau pembelian, kita ikuti harga yang ada di dalam faktur, baik itu pembelian secara tunai, kredit, ataupun retur pembelian. Jadi di sini harga Mari S-nya 2 juta, jadi dimasukkan 2 juta. Di sini nunggu buruhnya sebentar ya. Karena harganya sama, maka tidak ada perubahan. Karena kalau dia metode rata-rata bergerak, jadi ini jumlahnya ditambah jumlah kemudian dibagi ini. Jadi kalau ngitung metode rata-rata bergerak, unit ditambah unit, kemudian total ditambah total. Jadi gini ya, total ditambah total. Untuk harga per unitnya sama dengan total dibagi unit. Caranya sebenarnya yang benar. Kemudian masukkan di sini AC. Persediaan tadi ini harusnya tanggal 5. Jadi caranya sama, keterangannya untuk AC. Cuman jumlahnya saja berbeda. Jumlahnya di sini ada 10 dengan harga 2.500.000. Jadi dimasukkan di kolom ini, caranya sama 10, kemudian 2.500.000 dikalikan unit dan harga. Nah, ini unit di saldo sebelumnya ditambah dengan saldo masuk. Kalau kalian di Excel, kalian bisa seperti ini. Karena manual, jadi hitung manual ya. Ini. Kemudian kita lanjut, ini sudah transaksi 6. Jadi beres ya untuk pembelian seperti itu aja. Nggak perlu lagi dimasukkan ke jurnal karena kita tidak menghitung HPP. Kemudian lanjut ke transaksi 7. Di sini ada bukti memorial. Di sini di mana ada retur pembelian untuk pencatatan tunggu nota kredit dari PT Alam Sutra. Berarti kita menunggu nota kredit. Berarti di dokumen 7 ini hanya lampiran dari dokumen untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya ada ya. Nota kreditnya berarti 7 dan 8 itu dia berkaitan. Jadi di sini baru kita buat. Jadi nomor 7 itu skip. Jadi sekedar itu penjelasan saja. Jadi dokumen 8 ada nota kredit. Kalau sudah ketemu nota kredit ini berarti namanya retur. Karena yang mengeluarkan adalah perusahaan lain, bukan perusahaan kita, berarti ada retur pembelian. Kalau retur pembelian, kalian gimana caranya? Jadi masukkan ke dalam jurnal umum. Tapi tidak menggunakan akun retur pembelian. Karena waktu kita jurnal pembelian tadi kan nggak ada pembelian. Kalau kalian bikin pakai akun pembelian, itu namanya metode fisik. Sedangkan metode perpetual, kita mengganti kata-kata pembelian menjadi merchandise inventory. Jadi semua langsung berkaitan langsung dengan persediaan. Jadi jurnalnya seperti apa Bu? Kalau untuk retur pembelian. Jadi jurnalnya dibalik. Jadi kalau awalnya kreditnya accounts payable, berarti debitnya adalah accounts payable, kreditnya adalah PPN income, kemudian kreditnya lagi merchandise inventory. Masuk di sini. Jadi tanggal berapa tadi? Tanggal 5 ya. Sini Desember tanggal 5. PDS number itu nomor bukti di sini accounts payable. Kemudian di sini merchandise inventory dan PPN income. Jadi PPN sama merchandise inventory-nya di sebelah kredit. Keterangannya boleh kalian kasih di sini retur kepada PT Alam Sutra. Kemudian masukkan angkanya.
Berarti di sini subtotal itu pasti merchandise inventory. Masukkan di sini 9 juta. Kemudian dapat 900.000, totalnya 9.100.000. Ya, seperti ini. Kemudian kalau sudah, kan ini masih ada berkaitan lagi dengan inventory atau persediaan, ini adalah transaksi retur pembelian, berarti kita masukkan lagi ke dalam kartu persediaan. Nanti caranya sama kayak tadi. Jadi untuk lemari es kita masukkan 2 unit. Di sini. Di sini tulis retur pembelian. Kalau retur mudahnya kan kayak gini. Kita kan kalau beli barang kita masuk, kalau kita retur berarti kita kembalikan, berarti barang kita keluar. Jadi kalau mau mudah taruh di sini harganya. Ya. Begini caranya. Atau kalian boleh begini. Ini kalian taruh di sini, tetapi dengan unitnya dikasih minus. Jadi caranya sama ya. Boleh di sini dimasukkan di kolom in tapi dikasih minus. Takutnya nanti biasanya lupa kalau begini. Jadi ibu sarankan lebih baik kalau retur pembelian taruh aja di kolom out. Ya. Ibu sarankan untuk retur pembelian taruh saja di kolom out. Tapi kalau kalian buat, ada yang ngebuat nyoba ditaruh di kolom in tapi dikasih minus, itu nggak masalah juga. Sama aja. Kemudian kita masukkan untuk AC, sama caranya. AC berapa unit? Situ 2 unit juga ya. Berarti kita taruh di sini 2 unit. Harga 2.500.000. Kemudian sama ya. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya. 8 9 ya. Nah, 9 ini dokumen voucher kas kecil, berarti kita masukkan ke buku kas kecil. Di sini VKK 12/4. Di sini keterangannya tagihan rekening listrik bulan November, berarti kita membayar beban bulan lalu. Jadi sama yang seperti ini ya. Di tanggal 7. Masukkan tanggal 7. Evidence number-nya. Kemudian keterangannya tagihan listrik. Pembayaran tagihan listrik. Akunnya sama, accrued. Angkanya masukkan 650 ya. Kemudian transaksi 10 masih ini ya, masih voucher kas kecil. Caranya sama juga, tanggalnya ganti jadi tanggal 8. Kemudian keterangannya di sini masukkan 375.000 ya. Dokumen 10 selesai. Kita masuk ke dokumen 11. Di sini ada bukti pengeluaran kas, berarti ke jurnal pengeluaran kas.
Tanggalnya di sini ada, nomor ceknya juga ada. Di sini keterangannya adalah pelunasan faktur, berarti kita membayar hutang. Berarti nanti di keterangannya adalah PT Intan Triguna. BKK 12.1. Tanggal 8. Desember tanggal 8. BKK 12.1. Description-nya account payable. Jadi kita bayar hutang di sini sebesar 88 juta. Jadi masukkan akunnya 88 juta, akun payable-nya. Kemudian di sini kita mendapat diskon ya. Diskon berarti kalau diskon di sini adalah potongan pembelian. Potongan pembelian ada nomor akunnya. Kita lihat nomor akun. Ada di sini ya, prokes diskon 53.000, prokes diskon. Masukkan di kredit ya. Sini prokes diskon. Masukkan juga angkanya. Potongannya di sini 1.760. 1.760. Nah, kas yang kita bayarkan atau kas yang kita keluarkan adalah 86.240. Di sini 86.240. Balance antara debit sama kredit. Mudah aja. Kemudian di tanggal transaksi 11. Kemudian transaksi 12. Ini transaksi 12. Di sini ada faktor penjualan angsuran. Ini berarti masuk ke jurnal penjualan. Jadi caranya sama seperti sebelumnya. Sama seperti transaksi nomor 2 ya. Dokumen 2. Jadi kita masukkan di sini kepadanya toko niaga. Berarti kita tulis di sini toko niaga. FP22 ya. Tanggalnya kita ganti tanggal 8. Baru kita masuk angkanya. 8. Di sini subtotal itu adalah nilai penjualan. Kemudian PPN-nya. PPN, di sini ada free collected 600.000. Terakhir totalnya 49 juta, ini adalah piutangnya. Berarti ya baik, yang harus dia bayar adalah 49 juta. Sekarang kita cari cost of installment dan merchandise inventory-nya. Caranya seperti sebelumnya, kita masukkan dulu kartu persediaan. Di sini kita menjual 8 unit lemari es ya. 8 unit. Kita masukkan lemari esnya tanggal 8. PJ 12.2 ya. Masukkan di sini penjualan, berarti kolom keluar tadi 8 unit. Harganya jangan ikut yang di sini ya. Kalau untuk penjualan, khusus penjualan ataupun retro penjualan, ikut harga yang ada di kartu persediaan di harga terakhir. Jadi masukkan di harga terakhir. Ya. Otomatis di sini 76 juta. Kemudian yang AC lagi. Yang AC 8 unit juga. Caranya sama. Ambil harga akhir yang ada di dalam kartu persediaan. Nah, untuk HPP
harga pokok penjualannya. Kalian tambahkan saja yang di kartu persediaan. Tadi kan yang di lemari S tanggal 8 itu 16 juta. Jadi masukkan angkanya 16 juta ditambah dengan yang di bagian AC tanggal 8 juga 20 juta. Berarti di sini HPP-nya adalah 36 juta. Otomatis merchandise inventory sama ini ya. Jadi kalau sudah dapat angka cost of goods sold, merchandise inventory juga sama-sama 36, sampai di atasnya juga kan sama-sama 40. Kemudian transaksi selanjutnya itu transaksi 12. Transaksi 13 ini adalah transaksi penjualan tunai. Kalau not of kontan berarti transaksi penjualan tunai. Kalau penjualan tunai berarti masuk ke jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas dari tanggal 9 ya. Tanggal 9. Di sini tulis cash sales atau penjualan tunai. Total akhir, ini adalah total yang dibayar. Kemudian jadi kalian jurnalnya seperti apa Bu? Jadi jurnalnya sama seperti ini ya. Ada account receivable diganti jadi cash in bank. Oh iya, ini sepertinya ada kesalahan. Ini harusnya bukan akun ini ya. Kita gunakan akun installment kontrak receivable karena dari awal kita menggunakan itu. Neraca saldo juga adanya installment ya. Jurnal kas masuk, di jurnal penjualan itu account receivable-nya diganti installment. Nah, di sini jadi jurnalnya sama, berarti debitnya nanti ada CGS of installment, tapi karena ini bukan penjualan asuran tapi penjualan tunai, berarti di sini kita menggunakan cost of goods sold. Nomor akunnya kita lihat, cost of goods sold 5.100. Jadi perbedaannya di situ saja. CGS diganti, nanti kita masukkan angkanya. Kemudian penjualan di sini ada sales of merchandise, sales installment diganti jadi sales of merchandise, freight collected, PPN outcome, merchandise inventory. Jadi jurnalnya sama, cuman bedanya di installment diganti jadi cash in bank, cash CGS of installment diganti cost of goods sold, dan sales installment diganti jadi sales of merchandise. Jadi jurnalnya sama semua. Ini sales of merchandise, kemudian PPN outcome, kalau ada freight tadi freight collected, dan terakhir merchandise inventory. Jurnalnya ya, jadi tinggal kita masukkan angka-angkanya. Masukkan dulu sales of merchandise, nomor akunnya 411, PPN outcome 21310, 21310. Kemudian freight collected di sini 421 merchandise inventory terakhir nomor akunnya 11310, bisa 11310. Nah, tinggal sekarang kita masukkan angkanya. Tadi total akhir itu adalah cash in bank. Total akhir kita masukkan cash in bank. Kemudian subtotal itu sales of merchandise-nya. Total
total itu tadi 110 juta masuk sales of merchandise. Kemudian PPN-nya 11 juta. 11 juta. Freight collect-nya di sini 1 juta. Jadi ada ongkos kirim 1 juta. Tinggal kita masukkan angka merchandise inventory dan cost of goods sold. Caranya sama, kita masukkan dulu ke kartu persediaan. Kita lihat kita jual di sini lemari S-nya 20 dan AC-nya juga 20. Berarti kita tulis di sini tanggalnya tadi tanggal 9 dan ke-12 1. Tanggal 9. Boleh kalian di sini tulis penjualan tunai biar nanti tahu. 20. Ya. Kemudian sama caranya untuk yang AC. Oh, ini tadi AC ya yang dikerjakan. Di sini 20 juga. Oh. Ya, 20 persediaannya. Untuk menghitung HPP berarti yang penjualan tunai di lemari S kan di sini 40 juta karena kita menjual 20 dengan harga 2 juta di sini ya. Harga di persediaan. Jadi harga aslinya walaupun kita jual 2.500.000, harga aslinya kan 2 juta. Makanya di sini HPP untuk lemari S-nya 40, HPP untuk AC 50. Berarti kita totalkan berarti 90 juta. Ya, kita totalkan. Kita totalkan menjadi 90 juta. Ini sudah. Jadi transaksi 12 selesai. 13 ya. Transaksi 13 selesai. Sekarang transaksi 14. Di sini ada bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas, pelunasan piutang ya. Pelunasan hutang. Kalau bukti pengeluaran kas berarti pelunasan hutang, berarti masuk ke jurnal pengeluaran kas tanggal 10. Jadi kita tulis di sini tanggal 10. BKK 12/2. Description-nya nama toko pada siapa kita bayar berarti pada PT Nirwana. Di sini nggak ada diskon berarti hutang dan kas aja langsung. Berarti di sini 22 juta. Payable-nya, cash in bank-nya juga 22 juta. Selesai transaksi 14. Kemudian transaksi 15. Transaksi 15 nanti kita lanjutkan ke minggu depan karena ini menyangkut aktiva tetap. Jadi penjelasannya agak panjang nanti karena mungkin kalian baru saja mempelajari aktiva tetap. Ini penjualan aktiva tetap. Jadi kalau kalian mau baca, silahkan dibaca buku kelas 3 tentang akuntansi keuangan, tentang aktiva tetap. Di sini ada penjualan kendaraan. Jadi nanti penjualan kendaraan di sini kita menghitung laba rugi atas penjualan aktiva tetap yang tidak digunakan. Sekian penjelasan dari Ibu sampai dokumen 14. Nanti dokumen selanjutnya akan kita bahas di pertemuan atau di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.